Hidup kami bergerak semua karena Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, tapi kami tahu anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau kerjakan di dalam Kristus untuk menolong setiap pribadi kami sampai sore hari ini. Kami butuhkan Engkau Tuhan, kami butuh firman-Mu, firman yang berkuasa, firman yang memampukan kami untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Engkau memakai hamba untuk menjadi saluran berkat, dan kami menolak segala tipu setan, kuasa gelap, roh jahat, apapun bentuknya. Kami usir, kami halaukan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus ada kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi kita sekalian yang sedang jemaat Tuhan. Salam, salam. Oleh kemurahan Tuhan, oleh pembelaan Tuhan, saya dan saudara ada di tempat ini untuk menikmati persekutuan, terutama dalam Hari Raya Paskah. Dan Hari Raya Paskah tentu itu ya, penggenapannya adalah di mana Yesus Kristus mati untuk kita. Ya. Jadi hari ini akan hari kematian Yesus Kristus. Ya. Dalam 1 Korintus 15, ya, hari ataupun kematian Yesus Kristus, ternyata ini berita yang sangat penting, ya, sangat penting, ya. Coba kita lihat dulu 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama dimulai, ya. Ini menjadi berita yang sangat penting. Ayat 1, ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, terus oleh Injil itu kamu diselamatkan. Amin. Amin. Mau diselamatkan? Amin. Oleh Injil itu. Ya, jadi saudara, andai kata tidak ada Injil, itulah berita tentang Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, ya, maka kita tidak akan pernah namanya diselamatkan, ya. Adanya keselamatan karena Injil. Terus asal kamu teguh berpegang padanya, ya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. ya, terus sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Penting, ini yang mau saya tekankan sore ini, ya, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yang yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini yang sangat penting. Terus bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, yang sangat penting itu adalah yang sesuai dengan kitab suci. Ya, tadi pagi saya katakan di gereja kita di Baloi, ya, bahwa keselamatan adalah sesuatu yang sangat besar, ya. Kebesaran dari keselamatan, ya,
berita keselamatan, berita yang besar, berita tentang keselamatan, berita yang sangat penting. Maka hari ini kalau kita berbakti memuji Tuhan, mengingat kembali hari kematian Tuhan, ya, mengingat kembali hari Kristus telah mati untuk kita, ini sangat penting, ya. Dan karena sangat penting, ini adalah berita yang sangat besar, ya, sangat besar, sebab ada kaitannya dengan keselamatan, ya. Itu sebabnya kita harus belajar dulu, ya, mengapa kita harus menerima berita tentang kematian Kristus. Sebab ya ada 3 hal yang harus lepas dari kehidupan kita, ya. Kita harus diselamatkan, ya. Dan keselamatan yang kita miliki, keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus diselamatkan dari segala kegagalan kita, terutama di masa-masa yang lalu, ya. Yang kedua, kita harus diselamatkan dari pengaruh-pengaruh dosa yang sangat mengancam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus diselamatkan dari neraka kekal di masa yang akan datang, ya. 3 poin ini harus menjadi pergumulan kita, ya. Baik mengenai kegagalan-kegagalan kita. Kalau disebut di masa lalu itu berarti ketika hidup kita masih berdosa, ya. Jadi orang berdosa itu orang yang gagal, ya. Kalau kitab Roma pasal 3 ayat 23 berkata, ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam terjemahan lain, saudaraku, kehilangan kemuliaan Allah itu tidak mencapai sasaran, ya. Jadi ketika kita hidup di dalam dosa, kita orang yang gagal, ya. Orang yang gagal, ya. Andai kata Tuhan tidak menolong kita, tidak memberi kepada kita kesempatan untuk dipulihkan, kita menjadi orang gagal selama-lamanya, ya. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, Tuhan menyediakan keselamatan, ya. Sebab itulah keselamatan itu adalah suatu perkara yang besar, ya. Kenapa menjadi perkara yang besar? Ya. Sebab ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, ya, Dia mengerahkan seluruh kekuatan, termasuk sorga. Ya. Dia kerahkan seluruh jajaran sorga. Ya. Tentu kita tahu yang di sorga itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ada lagi yang namanya malaikat-malaikat. Ya. Jadi ketika Tuhan ingin menyelamatkan kita, Dia kerahkan semuanya. Ya. Maka kitab Ibrani pasal 1 ayat 14
Ibrani 1 ayat 14. Ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, Terus yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? iya, dia kerahkan, Tuhan mengerahkan roh-roh untuk melayani. Ya, tentu saudaraku, ini roh-roh ini berbicara malaikat Tuhan, ya, untuk keselamatan kita, ya. Tapi ternyata saudara, hanya malaikat aja nggak mampu untuk menyelamatkan kita. Harus Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya menekankan saudaraku, keselamatan yang besar ini betul-betul menjadi berkat bagi kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan mengerahkan seluruh kekuatannya, ya. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita gagal dalam perjalanan hidup kita ini, ya. Dan keselamatan yang besar itu direncanakan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, sebelum kita diciptakan Tuhan sudah lebih dulu menyediakan keselamatan. Dia sudah siapkan Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu disiapkan oleh Tuhan bagi kita sebelum kita jatuh dalam dosa, ya. Sebelum manusia pun jatuh dalam dosa, Tuhan sudah siapkan. Jadi Yesus itu memang sudah diperuntukkan dari semula, ya. Makanya dalam Efesus pasal 3 ayat 11, ya, ayat 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. iya. Kalau disebut maksud abadi, maksud kekal yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dalam hatinya, dalam rencananya Tuhan itu, Yesus Kristus dipersiapkan untuk melaksanakan. Makanya di 2 Timotius pasal 1 ayat 9, 2 Timotius 3 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 9, ayat yang ke-9. ya, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. amin. Amin. Saudara yakin saudara diselamatkan Tuhan? Amin. Haleluya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Terus, bukan berdasarkan perbuatan kita, iya, terus kan? melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Iya. Jadi Tuhan itu menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi kalau melihat perbuatan kita tidak akan diselamatkan, ya. Sebaik apapun manusia di dunia ini, kalau itu ukurannya, dia tidak akan pernah diselamatkan oleh kebaikannya.
tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Tuhanlah yang merencanakan keselamatan itu. Tuhanlah yang membuat supaya keselamatan itu menjadi milik kita ini. Di dunia ini keyakinan-keyakinan manusia selalu berpusat kepada perbuatan-perbuatannya. Dia mau mengejar lewat perbuatannya. Kadang ada istilah pahala ya. Kalau berhasil melakukan, lalu dia mendapatkan upah. Sangat berbeda dengan iman Kristen. Sangat berbeda dengan pekerjaan Tuhan. Keselamatan itu direncanakan sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Anehnya keselamatan itu sudah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Belum ada manusia, belum tercipta langit dan bumi. Begitu ya, terus Pak dibacakan ayat ini. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Iya. Jadi di dalam Kristus Bapa telah menentukan adanya keselamatan. Dan kita tahu keselamatan itu ada pada Yesus. Kalau Yesus rela memberikan dirinya, nyawanya, sampai mati di kayu salib untuk kita. Jadi Bapa di surga telah menentukan Yesus harus mati tersalib. Makanya hari ini, hari raya Paskah ini, hari raya kematian Tuhan Yesus ini, perenungan kita yang pertama adalah keselamatan itu besar karena perencananya adalah Tuhan. Bayangkan, sudah direncanakan sebelum permulaan zaman. Sudah ada pada mindsetnya Tuhan, sudah ada dalam pemikiran Tuhan. Walau manusia belum diciptakan, Tuhan sudah tahu manusia akan mengalami kegagalan. Dan kegagalan yang akan dialami oleh dosa itu sama dengan kegagalan malaikat-malaikat ketika berada di surga. Itulah dosa. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang diciptakannya ini bakalan gagal. Tapi juga Tuhan sudah tahu cara untuk menyelamatkan ciptaannya ini. Maka sebelum permulaan zaman, ya, Tuhan sudah punya maksud untuk menyelamatkan. Tuhan sudah punya rencana dalam menyelamatkan. Maka hari ini kita rayakan hari ini luar biasa, saudara. Saya mau katakan ini bukan hari main-main, saudara. Ini hari yang sangat besar. Makanya hari raya Paskah bagi bangsa Israel itu ibarat tahun baru. Ya. Tahun barunya Israel itu sebenarnya Paskah. Mereka memulai sesuatu perjalanan yang baru. Perjalanan ditandai dengan kelepasan.
saat Paskah, saat itulah bangsa Israel dimulai diakui sebagai jemaat. Jemaat itu kan Keluaran 12 dulu ayat 1 ya. Perhatikan saudara, biar saudara paham ya. Tuhan itu memulai perjalanan umat Tuhan bangsa Israel dimulai dari Paskah ya. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir ya. Apa firman-Nya coba? Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu Ya, terus itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Paskah itu bulan pertama dari tiap-tiap tahun. Kalau kita bulan pertama kita Januari ya. Tapi bagi umat Tuhan, itulah bangsa Israel, bulan pertama yang wajib bagi mereka tiap-tiap tahun adalah Paskah. Terus ya, Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, ya, jadi Tuhan mulai mengakui bangsa Israel jemaat saat Paskah. Terus pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. jadi pengakuan Tuhan terhadap bangsa Israel menjadi jemaat itu dalam suasana Paskah ya. Karena pada waktu itulah mereka mendapatkan penebusan ya. Saya dan saudara juga demikian. Pada saat kita mendapatkan penebusan, saat kita lahir baru, saat kita percaya, saat kita bertobat, saat kita menerima Yesus Kristus, dilepaskan dari segala dosa kita, itulah saat di mana Tuhan ingin memulai perjalanan hidup kita sebagai jemaat. Dan ini sudah direncanakan Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan dalam perjanjian lama ini adalah gambar bayangan apa yang akan dilakukan Tuhan di kemudian hari. Di sana dikatakan pada tanggal 10 bulan ini, tanggal 10. Lalu terus ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya Terus kan? untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa, tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Iya, terus kan? Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ini menggambarkan Yesus Kristus ya. Maka bangsa Israel harus mengambil seekor anak domba. Ciri khas anak domba itu adalah harus jantan. Makanya Yesus itu anak laki-laki, tidak bercela, artinya kudus. Berumur setahun artinya masih muda.
disebut anak domba Paskah. Ini sebenarnya bayangan daripada apa yang telah Tuhan berbuat bagi kita. Tuhan menyediakan Yesus Kristus sebagai anak domba untuk sebagai korban penghapus dosa bagi kita. Maka tidak heran kalau Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di ayat 35 diulang kembali, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dan pula dengan 2 orang muridnya. Apa beritanya? Dan ketiga yang melihat Yesus, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Berkali-kali Tuhan diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis anak domba Allah. Dengan kata lain, anak domba ini berbicara korban penghapus dosa. Ini sudah direncanakan oleh Bapa, sudah diatur oleh Bapa untuk keselamatan manusia dari segala dosanya. Bapa mengatur dengan sedemikian rupa. Bayangkan saudaraku, Bapa sudah menentukannya sebelum permulaan zaman. Jadi di surga pun Bapa sudah siapkan. Ya, kalau saya berikan seperti ilustrasinya begini, Bapa telah mengatakan kepada Yesus, anakku, engkau sudah kupersiapkan, sudah kurencanakan menjadi keselamatan bagi orang berdosa. Tapi ada syaratnya, engkau harus jadi manusia. Selanjutnya, engkau harus mati di kayu salib. Selanjutnya, engkau harus bangkit pada hari yang ketiga. Baru selanjutnya, engkau boleh kembali naik ke surga bersama-sama dengan aku. Ini sudah direncanakan. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, ya, keselamatan yang besar itu poin pertama karena telah direncanakan Tuhan. Maka di Titus pasal 1 ayat 2, di Titus 1 ayat 2, ya, yang kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi Yesus itu sudah disiapkan untuk datang ke dunia, untuk mati di kayu salib, untuk dikuburkan, untuk dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sudah dijanjikan oleh Bapa di surga. Jadi sudah diatur. Ya. Maka tadi pagi saya katakan di Balui, di gereja kita udah diatur. Kapan Yesus itu harus datang ke dunia, melalui jalur siapa keturunannya. Maka dipersiapkan dulu keturunan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, jalur hidup manusia terbagi dua. Jalur yang masuk dalam rencana Tuhan, Habel,
jalur yang keluar dari rencana Tuhan Kain. Tapi Habil dibunuh sama Kain. Siapa di balik pembunuhan Habil? Oleh tentu setan. Karena setan tahu dia pernah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dia pernah menjadi orang terdekatnya Bapa di surga. Setan iblis itu pernah ditempatkan Tuhan dekat dengan keruk, dekat dengan tahta. Jadi ada banyak rencana Tuhan yang iblis tahu. Iblis pikir kalau dibunuhnya Habil, tamatlah riwayat jalur rencana Tuhan. Tuhan ganti dengan saya. Dari keturunan Set, Tuhan mempersiapkan generasi keturunan untuk mendatangkan Mesias ke bumi ini. Dan akhirnya masuklah kepada keturunan Nuh. Dari keturunan Nuh terpisah lagi, ada yang tidak bisa digunakan Tuhan. Lalu Tuhan pilih lagi satu keturunan dari keturunan Nuh. Dan akhirnya mempersiapkan Abraham. Dari Abraham ada lagi garis keturunan, ada Ismail, ada Ishak. Tuhan ambil satu lagi dari Ishak. Tuhan memakai jalur sampai kepada Yakub. Dari Yakub Tuhan memakai jalur melalui Yehuda. Dari Yehuda Tuhan pakai jalur Daud. Maka Matius pasal yang pertama ayat pertama, inilah silsilah dari Tuhan Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Yesus adalah pemberi keselamatan. Yesus adalah keselamatan kita. Telah dirangkai jalurnya jelas. Baru sekarang lahirnya di mana? Diatur juga dari saudara. Begitu kan? Dalam kitab Mika dikatakan, engkau Bethlehem Efrata. Sekali-kali bukan engkau yang terkecil. Ini yang dikutip dalam Matius pasal yang kedua ayat 6. Ya. Ini kan yang dikutip saudara. Jalur ini yang dikutip. Coba Ayat 6. ya. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Itulah Yesus. Jadi jalurnya jelas. Keturunan siapa, tempat kelahirannya jelas. Engkau Bethlehem tanah Yehuda.
waktu Yesus itu lahir di Betlehem, semua telah direncanakan. Terus berkelanjutan. Yesus itu dibesarkan di Nazaret. Terus lagi diarahkan dari sorga. Yesus itu harus mati, menderita, sengsara. Maka sampai 3 kali dia berbicara tentang penderitaan dan kematiannya. Petrus, murid yang terdekat kepadanya, tidak ngerti. Walaupun Yesus memberitakan tentang penderitaan dan kematiannya dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, Petrus menolak. Padahal sudah diatur dari surga. Yesus harus mati. Yesus harus dikuburkan. Saya berkata tadi pagi, Yesus yang benar harus ditandai dengan kematian dan kebangkitan. Jadi saudara, hari-hari ini, akhir zaman ini akan banyak muncul Yesus-Yesus yang lain. Tapi saudaraku, Yesus yang benar hanya ditandai dengan kematian dan kebangkitan. Kalau ada datang Yesus yang tidak pernah mati dan bangkit, saya mau katakan itu Yesus yang palsu. Yesus yang benar itu ditandai dengan kematian dan kebangkitan. Itu pun kematiannya nggak boleh lebih dari 3 hari. Tuhan telah tentukan dia di dalam kubur cuma 3 hari. Pada hari ketiga dia akan bangkit, saudara. Ya. Andai kata Yesus tidak bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, itu Yesus yang tidak sesuai dengan rencana Bapa. Yesus yang sesuai dengan rencana Bapa adalah Yesus yang sesuai dengan apa yang dibuatkan, direncanakan, bahkan ditulis. Makanya Petrus tadi berkata, sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci, kematiannya, dikuburkan, dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Yang benar itu kalau sesuai dengan kitab suci. Orang Kristen yang benar itu kalau sesuai dengan kitab suci. Gereja yang benar itu kalau sesuai dengan kitab suci. Tolak ukurnya kitab suci. Jadi kalau nggak sesuai dengan kitab suci, apapun itu adalah kepalsuan. Sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi, keselamatan itu besar, sebab direncanakan. Perencananya adalah apa? Dan perencananya itu sudah mengatur jalurnya, waktunya, tempatnya. Itu sudah diatur dari surga.
Andai kata Yesus tidak lahir di Bethlehem, itu udah Yesus yang lain. Mungkin Yesus Filipin itu. Saya pernah di nonton TV dulu, Yesus pemain tinju. Yesus pemain sepak bola. Ya, kalau seperti ini di Filipina seringkali merayakan Paskah, orang benar-benar disalibkan. Mereka fanatik dengan cerita tentang Yesus, tapi bertentangan dengan firman. Saya sudah berkali-kali KKR ke tempat lahirnya Katolik di Filipina. Jadi agama Katolik itu sebenarnya paling pesat itu di Filipina. Walaupun saudaraku dari Roma sana, ya, tapi perkembangannya paling pesat. Ya. Oleh sebab itu nama kota itu Butuan City. Makanya waktu saya diundang ke Butuan City, saya begitu kaget, saudara. Orang-orang di sana haus dan lapar akan firman. Saking hausnya, pada saat kita KKR di sana, mereka buat di stadium, saudara. Semua gereja di kota itu libur. Ibadahnya hanya kumpul di kota Butuan City. Saya gitu kaget, saudara. Ya, satu kota libur untuk mendengar firman. Ya. Jadi semua pendetanya, semua jemaatnya diarahkan ke tempat itu. Tapi saya lebih kaget lagi, saudaraku. Semua gereja bawa kotak persembahan masing-masing seperti inilah. Semua dijajarkan di depan. Seberapa banyak gereja yang berkumpul, sebegitu banyaklah kotak persembahannya. Saya bilang sama tim, kok banyak kali itu? Karena di depan kan, bayangkan di stadion ya. Lalu tim tanya sama saya, Pak, kemana nanti kita kasih persembahan kita? Saya bilang terserahlah, yang penting masuk ke kotak persembahan itu. Anda tahu, setelah persembahan itu semua dikumpulkan, bukan mereka bawa ke gereja mereka, diserahkan sama saya. Jadi uang recehan sampai uang apa semua, sampai bingung saya, sampai sekarang masih ada saya simpan, saudara. Karena saya pikir begini, kalau saya nanti diundang ke Filipina lagi, nggak usah repot-repot menukarkan duit. Ya, sudah ada uangnya gitu. Ya, sampai sekarang saya simpan. Si banyak saya simpan uang Filipina. Hanya saya menyesal, saya pernah menyimpan uang Myanmar banyak, cukup banyak. Tapi saya tukarkan di Singapura gak laku. Ya. Jadi sampai sekarang uang itu saya simpan, saudara. Begitu juga uang Vietnam. Ya. Kalau uang Filipina masih laku ditukarkan di Indonesia. Saudara, penghargaan mereka terhadap firman luar biasa. Satu kota, saudara,
Saya renung-renungkan apakah saya masih ada waktu kelak untuk mengunjungi kota itu. Ya, karena usia terus berlanjut, saudara. Ya, kalau dulu kan, ya, saya masih lebih kuat dibanding sekarang. Ya, makanya ketika peserta dari Filipina datang, ada yang bertanya kepada kita, Pak Pendeta, tolonglah datang ke kota kami. Saya nggak berani bikin jawaban. Saya bilang kita doa saja. Ya, yang saya sudah okekan hanya 2 negara, saudara. India dengan Australia. Ya. Kenapa saya sangat terbeban ke Australia? Karena yang berkumpul di sana itu gereja-gereja kulit hitam. Jadi sekarang di dunia yang paling mengalami kegerakan rohani adalah kulit hitam. Dari sekian banyak orang-orang di Australia, orang-orang kulit hitamlah yang banyak mencari Tuhan. Jadi gereja-gereja itu dipenuhi oleh orang-orang kulit hitam, karena orang kulit hitam ini masih haus lapar akan Tuhan. Dan kalau mereka ibadah itu paling rapi, saudaraku. Kalau pendetanya datang ke Indonesia, bawa sepatu itu paling sedikit 5 pasang. Sampai saya bilang, kok banyak kali sepatunya? Ya kenapa gak bawa 1 pasang aja? Bayangkan kalau 5 pasang beratnya itu di koper. Saya pernah bawa mereka ke Korea Selatan, akhirnya oper bagasi, saudara. Jasnya 5, sepatunya 5 pasang. Ya, kenapa mereka itu ingin tampil rapi? Begitu juga di Eropa. Waktu kita juga KKR di London, saya juga begitu terkejut. Warganya Inggris itu kebanyakan gereja-gereja itu orang kulit hitam. Sangat berbeda ketika waktu saya diundang ke Amerika. Hampir saya tidak temukan ada di dalam gereja kulit hitam. Tapi Australia, Inggris, itu banyak orang-orang kulit hitam. Mereka respon akan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau tekankan pada sore hari ini, pada ibadah Paskah ini, keselamatan itu besar sebab direncanakan oleh Tuhan. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu 100% kehendak Bapa di surga. %100% Bapa yang mengkehendaki Yesus anaknya harus mati di kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan, supaya dosa kita diampuni. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Sekali lagi, keselamatan itu direncanakan dengan pasti. Pasti. Makanya orang yang menerima Yesus pun pasti selamat. Haleluya. Haleluya. Bukan mudah-mudahan selamat, pasti selamat. Sepanjang kita nggak keluar dari rencana Tuhan.
tadi dikatakan, asal kamu berdiri teguh. Itu kan, coba kita ulang kembali Efesus 3 ayat 11. Efesus 3 ayat 11. Yesus pasal 3 ayat 11. ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. asal kita beroleh keberanian. Ya, jangan diombang-ambingkan, jangan mau digeser dari Kristus. Kita mendapat jaminan penuh dari Tuhan, pasti diselamatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, keselamatan itu besar sebab dibayar dengan harga yang mahal. Ya. Dibayar dengan harga yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ayat 18 sampai 19. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. jadi kita ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ini kalau bahasa Batak ini paling mantap ini. Ya, bahwa kita telah ditebus katanya dari adat istiadat nenek moyang kita. Dari situ kita ditebus. Dari, coba sekali lagi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Terus, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. ya, apa yang kita warisi dari nenek moyang kita? Kalau di sini disebut cara hidup yang sia-sia. Kita ditebus berarti kita sudah lepas dari sana, dari cara hidup yang sia-sia. Dengan apa? Coba terus. Itu bukan dengan barang yang panah, Ya. bukan pula dengan perak atau emas, Dengan apa terus? melainkan dengan darah yang mahal, Darah yang mahal. Terus. yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, keselamatan itu besar sebab harga yang dibayar untuk keselamatan kita dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Oleh sebab itu saudaraku, saking mahalnya darah Yesus itu, ya, cuma satu-satunya. Yesus gak ada dua saudaraku, satu-satunya. Ya. Makanya keselamatan itu hanya satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Ya. Gak ada fotokopinya. Ya. Gak ada duanya. Ya. Makanya kan nyanyian kita kan itu ada lagu gitu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima apa adanya selain Yesus. Takkan ada
kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih Yesus. Takkan pernah ada, gak ada fotokopinya, cuma satu-satunya Yesus. Maka ini harga yang termahal yang dibayar oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Yesus disebut anak tunggal Bapa, satu-satunya, gak ada duanya. Itulah yang diberikan oleh Bapa untuk menebus saudara dan saya. Maka saudara, betapa mahalnya harga keselamatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Mahal saudara. Dia tidak menyayangkan anaknya. Itu sebabnya keselamatanmu seharga darahnya Yesus. Ya ingat loh, engkau berharga di mata Tuhan. Untuk menyelamatkan, harga keselamatanmu itu mahal, terlalu mahal. Maka kita berani berkata jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Terlalu mahal harganya. Maka ibadah Paskah ini, ibadah hari kematian Yesus ini, Tuhan mengingatkan kita betapa mahalnya yang Dia bayar untuk keselamatan kita, untuk menyelesaikan pergumulan kita. Saya melihat dalam kitab Yesaya 53, saudara tahu apa yang dikerjakan Tuhan lewat kematiannya untuk kita. Coba dulu ayat, dimulai ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ya. Ia dihina dan dihindari orang, Terus seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Terus Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Terus Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, iya. Terus dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. iya. Terus Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. iya. Terus Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, iya. Terus Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. iya. Terus Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. waduh, seluruh persoalan hidup kita ditimpakan kepada Yesus Kristus. Penyakit kita, dosa kita. Saya kalau ingat ayat ini menjadi ayat penghiburan bagi saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, supaya kita lepas, supaya kita merdeka dari dosa, merdeka dari sakit penyakit. Ternyata intinya adalah pengorbanan Yesus Kristus. Makanya hanya Yesus yang berani berkata, marilah kepadaku yang letih sudah beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu.
Hanya Dia yang berani menjamin kalau datang pada Dia terjadi kelegaan. Tak ada di dunia itu yang bisa menawarkan seperti yang ditawarkan Yesus, yang berbeban berat, yang letih lesu, mendapatkan kelegaan. Hanya Tuhan yang berani menawarkan itu. Dengan pasti Tuhan memberikan. Jadi sekali lagi, keselamatan besar itu sebab harga yang dibayarnya juga sangat besar. Yang ketiga, keselamatan itu besar sebab dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Maka ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, sasaran Tuhan untuk menyelamatkan. Yoel pasal 2 dulu. Yoel pasal yang kedua. Saya mengajak saudara dulu melihat ayat yang ke-28. Ayat 28. Ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Iya, terus Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Iya, ini yang mengerjakan Roh Kudus, termasuk mengerjakan goncangan-goncangan. Baik yang membuat matahari berubah, ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, Terus dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. ini belum terjadi, tapi kelak akan terjadi. Matahari akan berubah menjadi gelap, bulan menjadi darah. Dalam kitab yang lain disebut bintang akan berjatuhan. Tapi pada saat itu Roh Kudus sedang bekerja. Apa tujuannya? Ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. ini pekerjaan Roh Kudus. Keselamatan itu besar sebab dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka tidak heran dalam Injil Yohanes 16 ayat 6 sampai 7. Ya. Ayat 6 sampai ayat 7. Ayat 6 sampai 7. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Terus Namun benar yang kukatakan ini kepadamu ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. ya, Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. iya, penghibur itulah Roh Kudus. Dia diberikan kepada kita untuk mengerjakan keselamatan. Terus Pak, Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. ngapain terus? Dan kalau ia datang, Ia datang, Roh Kudus datang untuk menyelamatkan,
Bagaimana caranya dia mau menyelamatkan kita? Coba terus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ada 3 poin yang akan dikerjakannya. Dia sadarkan kita akan dosa. Dia sadarkan kita akan kebenaran. Dia sadarkan kita tentang penghukuman atau kedatangan Tuhan. Maka olehnya membuat kita berseru kepada Tuhan. Jadi keselamatan itu besar karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita memberi kesempatan kepada kuasa Roh Kudus, kita akan dibawa kepada keselamatan. Dan selanjutnya keselamatan itu besar karena seluruh kekuatan Allah, termasuk malaikat-malaikat, dikerahkan untuk penyelamatan kita. Dan yang terakhir, keselamatan itu besar sebab disalurkan melalui pengorbanan yang besar. Ya. Apa pengorbanannya? Yang pertama, dibunuh, dianiaya. Ya. Itu Injil Lukas 11 ayat 49. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Korban. Coba Injil Lukas 11 ayat 49. Ayat 49. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Separuh. Jadi kalau tidak heran kalau Tuhan pakai menjadi nabi-nabinya Tuhan harus rela mati saya. Ya. Kalau berani karena Roh Kudus menyampaikan kebenaran, maka saudara, sejarah gereja mengingatkan kita, terlebih sejarah gereja masuknya kekristenan ke Tanah Batak, itu ada 2 hamba Tuhan. Jadi saudara, ya saya sangat senang mendengarkan sejarah misi yang dikerjakan hamba-hamba Tuhan masuk ke Indonesia. Untuk mengkristenkan Tanah Batak. Tuhan utus Leman dan Mozart. Tapi mereka mati syahid. Lalu berkelanjutan lagi, Tuhan kirim Nomensen. Ya. Dan akhirnya Nomensen berdoa. Sampai sekarang tempat dia berdoa itu di Salim Kasih masih ada di kota Talut. Saya pernah naik ke situ. Dari situlah dia berdoa supaya Tanah Batak diselamatkan. Tuhan tolong. Hari ini di mana-mana banyak orang Batak menjadi anak-anak Tuhan. Ya, di mana-mana saudara. Saya melihat hampir di semua gereja ada orang Batak. Hampir. Ya. Bahkan itu karakter orang Batak. Kalau udah ketemu beberapa orang, itu biasanya yang dipikirkan buka gereja. Karena sudah tertanam dari nilai-nilai dari orang tua, dari nenek moyang.
Jadi punya peranan baik dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, khusus gerakan Pentakosta. Tuhan mengutus tahun 1860 lebih. Tuhan sudah mengutus para misionaris. Tapi akhirnya tahun 1921 mereka mendarat di Bali, tapi Bali tidak terbuka. Akhirnya mereka pergi ke Jawa. Di Jawa terbuka di Jepun, saudara. Pertama kali orang ibadah kepenuhan Roh Kudus. Dan yang penuh Roh Kudus, saudaraku, orang muda, anak gadis, membantu rumah tangga. Akhirnya terus menular, masuk ke Surabaya, masuk ke Bandung, terus mengalir masuk ke Sumatera Utara. Bergerak terus. Tapi saya mau tekankan, saudara, karena ada yang rela mengalami aniaya. Kalau dibunuh terhitung orangnya, tapi kalau dianiaya gak terhitung. Saya selalu mendengar kesaksian generasi sebelum saya, orang tua, ibu saya, dan lain-lain. Kalau mereka bersaksi dulu masuk Pentakosta aja, waduh, sulitnya bukan main. Sulit karena dikucilkan dari kampung, dikucilkan dari adat istiadat. Jadi bisa menerima Yesus, menerima Roh Kudus, itu anugerah Tuhan. Anugerah. Kadang ibadah malam begitu dulu kan di kampung-kampung pakai tangga, saudara. Sengaja orang mencuri tangganya. Lalu orang pulang kebaktian berjatuhan, saudara. Ya. Karena udah dicuri tangga rumahnya. Apakah mereka lapor polisi? Enggak. Jadi mereka yang berkumpul ini, mereka berdoa, Tuhan tolong, jamalah yang mengambil tangga itu. Minggu depannya orang yang mengambil tangga itu ngaku sendiri, sayalah yang mengambil tangga itu, dan saya berjanji akan bertobat. Saya sudah ditegur oleh Tuhan. Makanya dulu gerakan Pentakosta mulai dari kampung-kampung masuk. Orang-orang hina, orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan penghiburan, itu yang mau jadi jemaat. Akan dulu ada istilah orang Batak, betil si jumlah baban. Ini bahasa Jerman ini, saudara. Artinya dulu gereja Betel itu suka mengajak janda-janda ibadah. Mana yang merasa susah, mana yang merasa beban berat, itu yang lebih mudah dilayani, itu lebih mudah diberitakan Injil. Makanya itu awal-awalnya. Sekarang coba gereja Betel di Indonesia, coba lihat, sekarang menjadi nomor 3 terbesar di Indonesia, mempunyai jemaat jutaan. Kita di Kepri aja 45.000 kita di Kepri.
Tadi saya lihat gereja kita di Batu Haji sampai kurang perjamuan kudus. Sampai saya bilang sama tim kita, waduh, kalau begini terus, ada kata jemaat datang semuanya, maka gereja kita itu tidak akan cukup untuk menampung jiwa-jiwa. Kuasa Roh Kudus bergerak terus. Bayangkan dari beberapa orang penuh dengan Roh Tuhan tahun 1921 sampai 1922. Hina, hanya Panesel lah yang termasuk, ya karena dia karyawan Pertamina ya, kalau sekarang Pertamina lah ya, itulah namanya sangat terkenal di Pentakosta. Dia bukan orang teologi, dia karyawan biasa. Akhirnya dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saya sempat ketemu dengan menantunya, Panesel itulah tertulis. Saya sempat beberapa kali mendengar pemberitaan firman. Menantunya Panesel, setiap kali dia datang ke Indonesia dulu pasti mengadakan fellowship, tapi sekarang udah dipanggil Tuhan. Mereka di negeri Belanda, saudara. Saudara, keselamatan itu besar, dikerjakan Roh Kudus yang terakhir karena disalurkan lewat pengorbanan yang besar. Ada yang mati dibunuh, ada yang harus mengalami aniaya, ya, harus ada yang rela berkorban, ya. Itu 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7, ya. Di keselamatan itu besar karena ada yang rela berkorban, dibunuh, dianiaya, pelayanan kasih. Coba ayat 1, 2 Korintus 8 ayat 1. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Terus, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Waduh. Terus, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Inilah pelayanan kasih. Jadi bukan karena kaya, bukan karena memiliki banyak harta, tapi Alkitab mencatat mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Di ayat 2 tadi, ayat 2, ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, berada dalam pencobaan berat dalam penderitaan, tapi apa yang mereka lakukan? Sukacita mereka meluap terus, dan meskipun mereka sangat miskin terus, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sangat miskin. Dulu pada penginjilan masa-masa lalu, sangat miskinnya jemaat, nggak bisa kasih uang jengkol yang disalamkan. Saya masih ingat ketika saya KKR di Sipolda, persembahan jemaat gak ada uang, petai dibawa. Jadi persembahannya petai. Dan ketika kita melayani di tengah pemerintahan transmigrasi, persembahannya nanas.
Tapi minggu yang lalu saya terkejut, saudaraku. Ada jemaat kita yang bawa nanas. Dia bilang, Pak Gembala, saya baru pulang dari kampung saya. Saya tahu kampungnya itu tempat saya pelayanan dulu di Transmigrasi. Lalu dia bilang, saya bawa oleh-oleh nanas. Saya pikir dibawanya 20, cuma satu, saudara segitu. Lalu dia bilang, saya bawa 1 botol kecil madu. Jadi saya sempat anggap remeh, kok 1 kan nanas itu? Apa kelebihan nanas ini? Lalu tadi pagi saya makan nanas itu. Karena saya, saudaraku, bolak-balik kalau nggak Tanjung Uban Batam makan. Nanasnya manisnya bukan main. Saya bilang sama Pak Gembala tadi, aduh kenapa gak bawa bibitnya? Maunya nanas yang begini kita tanam di Tanjung Uban. Jadi saya ingat ketika mereka dulu kita layani, persembahan mereka nanas. Mereka nggak punya uang, mereka miskin. Tapi hati mereka penuh dengan kekayaan kemurahan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, keselamatan itu disalurkan dengan korban yang besar. Ada yang rela dibunuh, ada yang rela dianiaya, ada yang punya hati memberi pelayanan kasih walaupun miskin. Kiranya itu menjadi warna kerohanian kita dalam menghargai kematian Yesus Kristus. Amin. Amin. Marilah kita hargai kasih Tuhan itu, karena kasih Tuhan itu kesatu sangat besar. Kita mau terima perjamuan kudus. Selanjutnya jemaat sudah siapkan perjamuan kasih pada ibadah Paskah ini. Kiranya Tuhan